عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وورد أن بر الوالدين أفضل من الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، وأن العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وأنه لا يرى رائحة الجنة. وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله، فعليك ببرهما بالإحسان إليهما وبطاعتهما وخفض الجناح لهما وبتقديمهما في البر والصلة والمعروف على نفسك وعلى أهلك وأولادك من غير من عليهما والاستثقال لهما إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat-nasihat beliau, kita semua mendapat keberkahannya dan kita mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Datang satu hadis tentang keutamaan berbakti terhadap kedua orang tua. Kata Nabi, an-nabirul walidaini, bahwasanya berbakti terhadap kedua orang tua afdalu minal haji, lebih afdal, lebih utama daripada haji, wal umrah dan umrah, wal jihad dan jihad fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui ibadah haji dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Dikatakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita ketahui, berbagai macam apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan berbakti terhadap kedua orang tua. Diriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Allah dikatakan dalam salah satu hadisnya, i'mal ma, bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Jadi orang yang durhaka terhadap kedua orang tua atau anak yang durhaka terhadap kedua orang tua, dikatakan i'mal ma syi'ta, beramallah engkau sesuka hatimu, baik engkau puasa setiap hari mengkhatam Al-Quran, setiap malam salat tahajud, setiap bulan umrah, setiap tahun haji. Fa inni la aghfiru lak, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bakal mengampunimu. Seluruh amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya itu enggak ada nilainya. Bahkan tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang ada adalah murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana minggu-minggu kemarin kita membahas murka dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu tergantung terhadap ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya, wa yuqalu lil bar, dan dikatakan kepada anak yang berbakti terhadap kedua orang tua, i'mal ma syi'ta, berbuatlah kamu sesukamu, fa inni aghfiru lak, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampunimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita perbuat
asalkan kita benar-benar berbakti terhadap kedua orang tua kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan ridhonya Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Maka berbagai amal ibadah apapun tidak ada bisa yang membandingkan ibadah berbakti terhadap kedua orang tua walaupun jihad. Suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pengen mati syahid, yaitu pengen jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad bertanya, adakah engkau mempunyai kedua orang tua? Dijawab oleh sahabat tersebut, wahai Nabi, saya masih mempunyai kedua orang tua. Fafihima fajahid, kata Nabi Muhammad SAW. Terhadap kedua orang tua itulah kamu berjihad, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah tempat keselamatan seorang anak. Disinilah tempat keberuntungan seorang anak. Siapa seorang anak yang pengen beruntung, pengen mulia, pengen mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak usah macam-macam beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting berbakti terhadap kedua orang tua, dan yang wajib-wajib dikerjakan, apalagi juga mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka ibadah tersebut pasti terangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pondasinya yaitu berbakti terhadap kedua orang tua. Ibadah terbesar, kata Nabi Muhammad, yaitu berbakti terhadap kedua orang tua, yakni ibadah setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Pernah suatu ketika satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Nabi pernah mengatakan, ma min rajulin barin, tidak ada satupun dari seorang yang berbakti terhadap kedua orang tua, yakni pondasinya memang dia sudah berbakti. Yang duru ila walidahi, ketika dia memandang kedua orang tuanya, ketika ia memandang bapaknya, awalidatihi, atau memandang ibunya, memandang ayahnya atau memandang ibunya, nadratan rahmatan, dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Dilihat bapaknya, timbul perasaannya kasih sayang, timbul perasaannya bangga terhadap kedua orang tuanya. Memandang ibunya dengan pandangan rahmat kasih sayang, timbul hatinya perasaan bangga terhadap ibunya, perasaan senang dengan ibunya. Illa kataballahu azza wa jalla tilka nadra hajjatan mutaqabbalah, kecuali pandangan tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabruratan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, seandainya kita setiap hari memandang wajah orang tua kita, baik bapak kita atau ibu kita, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf, kalau kita haji itu membutuhkan syariat zahir dan batin. Ketika batinnya salah, maka ibadah tersebut enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syariatnya salah, zahirnya salah, maka enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia dapatkan cuma capek, cuma dahaga. Namun dengan memandang wajah kedua orang tua kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang kepadanya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haji mabrur. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in nadhara fil yaumi mi'ata marrah,
Wahai Nabi Muhammad, bagaimana kalau setiap hari kita memandang wajah kedua orang tua kita, atau salah satunya bapak atau mama, ya, setiap harinya sebanyak 100 kali, maka kata Nabi, Allahu Akbar min dzalik, maka otomatis nilai kebaikan yang bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala mendudukan orang tua kita kedudukan yang sangat tinggi sekali. Didudukan kedudukan yang tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, seorang yang bukan sahabat, tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad, namun luar biasa derajat Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah bercerita, Uwais Al-Qarni pernah bercerita, ada seorang tiga saudara, ibunya meninggal, kemudian bapaknya masih hidup. Terus bapaknya ini sakit, kemudian sakit dirawat oleh ketiga saudaranya ini, masih belum sembuh. Rupanya penyakitnya menaun. Akhirnya sepakat di antara ketiga saudara ini, sepakat siapa yang merawat bapak, maka harta peninggalan abah ambil semua. Yang mampu merawat bapak dengan sabar. Maka adiknya mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku akan merawat bapakku dan aku gak mau sedikit pun harta bapak. Harta bapak ambil semuanya, bagi antara kamu dan kamu. Aku biarlah merawat bapakku dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dirawat luar biasa, dirawat tanpa ada rasa capek, dengan rahmat, dengan kasih sayang merawatnya. Digendong ke kamar mandi, diceboki, digantikan baju, disuapin nasi. Lama kelamaan meninggal. Ketika meninggal dikubur. Setelah dikubur, katanya adiknya, wahai kakakku, mulai sekarang saya pergi dari rumah ini, ambil semua harta-harta peninggalan bapak. Kata saudaranya, sudah pergi sama istrinya, pergi ke satu desa. Berapa malam beliau diimpi seorang tua yang pakai gamis, pakai surban. Kata orang tersebut, wahai fulan, kalau engkau pengen harta, ambil di bawah pohon keduk, di situ ada harta jumlahnya $100. Cuma hartanya nggak berkah. Maka aneh nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada berkah. Seberapapun harta kalau nggak berkah, percuma juga, akan membawa mudarat. Kemudian berapa malam lagi datangi, wahai fulan, kalau engkau mau harta, ambillah di babon tersebut $50, cuma gak berkah, tetap gak diambil. Sampai suatu ketika $1, 1 dirham, akhirnya mau dia, 1 dirham mau, 1 dinar, 1 dinar uang emas dia mau, karena berkah. Kemudian diambil 1 dinar. Kemudian uang ini dipakai untuk beli ikan, dipakai untuk beli ikan di pasar, nggak dapat. Kemudian ada orang jalan menawarkan ikan, ditawarkan sini nggak mau, tawarkan sini mau. Akhirnya ditawarkan kepada orang itu, mau tidak mau harus dibeli. Akhirnya dengan uang 1 dinar dapat ikan 2. Sudah, walhasil ketika sama istrinya mau dimasak, dibelah, di situ ada jauharatun nafisatu. Di situ ada permata yang sangat indah sekali, sehingga permata ini dibawa oleh laki-laki ini ke juragan permata. Dan penjual zaman dahulu nggak seperti sekarang, kalau bagus ya bagus, nggak disimpan kemahalannya. Ini nggak mahal ini permata yang sangat mahal sekali. Siapapun di antara kita mau membeli harta ini, permata ini nggak bakal mampu, saking mahalnya. Kalau engkau pengen laku, bawa ke raja, dibawa ke raja. Akhirnya walhasil, maka 2 ikan tadi yang isinya permata jadi uang
1 juta dinar. Berapa uang tersebut? Akhirnya menjadi kaya raya. Ini cerita daripada Uwais Al-Qarani tentang berbakti terhadap dua, tentang bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala enggak nunggu di akhirat. Siapa yang pengen mulia di dunia akhirat, ya, berbaktilah dengan semaksimal mungkin, gembirakan hati orang tua, banggakan hati orang tua, pasti bakal dibalas Allah Subhanahu wa taala, enggak nunggu akhirat. Di dunia pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan sabar untuk berbakti terhadap kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.